Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencinta kitab-kitab berbahasa Arab. Kita lanjutkan kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 1 pelajaran ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 32 wafatu ammihi. Bermula pelajaran ke-32 itu wafat pamannya Nabi. Ini wafat Abu Talib, orang yang sangat gencar, sangat keras dalam membela Nabi. 1. Ba'da wafati sayyidati Khadijah binahwi syahrin tufi ammuhu Abu Talib. Sesudah wafat Sayyidah Khadijah binahwi syahrin dengan seumpama sebulan, tuwfiya diwafatkan akan pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi? Abu Talib. Fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka gundah, fahazina maka gundah alaihi di atasnya kematian Abu Talib ar-Rasul oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada tahun yang sama, tahun 10 Hijriah, 10 kenabian, meninggal istri tercinta Khadijah. Kemudian sebulan kemudian meninggal lagi pamanda tercinta yang selalu membela dan mendukung Nabi. Meninggal. Nabi sangat gundah sekali. Sedih, maksudnya sedih. Fahazina. Maka sedih Nabi, sedih. Wa summiya zalikal amu amul huzni, dan dinamakan akan demikian tahun amal huzni, akan tahun kegundahan. Li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammahu, karena bahwa sungguhnya Nabi itu faqada, kehilangan ianya Nabi, fihi padanya tahun, zawjahu akan istrinya, wa ammahu dan pamannya. Jadi terkenal dalam sejarah itu tahun ke-10 kenabian itu terkenal dengan amul huzni, tahun kegundahan, tahun kesedihan, karena pada tahun yang sama dua orang yang sangat mendukung Nabi meninggal dunia. 3. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma jaa'a bihi rasul, dan adalah pamannya Nabi yaitu Abu Talib itu ya'taqidu, beriktikad ianya beliau, sidqa ma, akan benar ma jaa'a, akan benar ma jaa'a yang datang dengan nyama ar-rasul oleh Rasul. Paman Nabi ini Abu Talib meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasul yaitu agama Islam itu benar adanya. Illa annahu lam yantik bisyahadah, melainkan bahwa sungguhnya Abu Talib itu lam yantik, tidak mengucapkan ianya beliau bisyahadah dengan syahadat, ila akhiri lahdatin min hayatihi, hingga akhir kehidupan, min hayatihi, hingga akhir waktu, min hayatihi dari hidupnya Abu Talib, khaufan min ta'yiri Quraisyin, karena takut dari celaan Quraisy. Ini Abu Talib ini termasuk tokoh kontroversi. Nah, di sini beliau itu meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi, tetapi beliau tidak mengucapkan kalimat syahadah hingga akhir hidup beliau. Sehingga banyak ulama menyatakan bahwa Abu Talib ini beriman, tapi orang yang menyembunyikan keimanannya. Sebagaimana kisah dalam Al-Quran tentang seorang mukmin dari keluarga Fir'aun. Ada seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, dia menyembunyikan keimanannya untuk keselamatan. Nah, ada banyak ulama yang menyatakan bahwa Abu Talib inilah orangnya seperti seorang mukmin yang berada dalam keluarga Fir'aun. Karena kalau beliau memperlihatkan keimanannya, beliau tidak bisa membela Nabi. Ketika itu Abu Talib sebagai pemimpin Quraisy. Masyarakat masih mendengar perkataan-perkataan Abu Talib. Makanya selama Abu Talib masih ada, Nabi terasa aman. Karena mereka merasa bahwa Abu Talib membela Nabi itu bukan karena agamanya, tapi karena itu keluarga beliau, suku beliau, sebagai masyarakat beliau dan keponakan beliau. Karena memang zaman jahiliyah orang terkenal sangat fanatisme terhadap kabilah. Andaikan kafir Quraisy tahu Abu Talib membela Nabi karena agamanya,
maka mereka pun akan memerangi Abu Talib juga. Karena itu Abu Talib menyembunyikan keimanannya, begitu kata sebahagian ulama ahli sunnah. Untuk panjangnya silakan baca sendiri kitab Asnal Matalib. Judul kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, yang membahas tentang keselamatan Abi Talib, yang ditulis oleh seorang mufti Mekah, mufti mazhab Syafi'i. Beliau terkenal, Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Di sini beliau hingga akhir hidupnya tidak mengucapkan dua kalimat syahadah karena takut dari celaan Quraisy. Ini tidak semuanya diterima oleh para ulama alasan ini. Karena bagaimana beliau takut celaan sementara sudah 10 tahun selama Nabi di Mekah beliau senantiasa siap membela Nabi. Kemudian kata para ulama juga banyak syair-syair beliau mengindikasikan bahwa beliau itu beriman. 4. Wa fihi unzila, dan padanya Abu Talib telah diturunkan firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Dan pada masalah Abu Talib juga diturunkan firman Allah, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau hai Muhammad la tahdi, engkau tidak bisa memberi petunjuk man ahbabta, akan orang-orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapinya Allah itu memberi petunjuk ianya Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah ini lagi. Dalam kitab Asnal Matalib, ulama membantah, termasuk Syekh Barjanji membantah kalau ayat ini turun kepada Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib masih di Mekah, periode Mekah, sedangkan ayat ini turunnya di Madinah. Jadi kata beliau nggak ada hubungannya dengan Abu Talib. Namun di sini panjang lebar, ini perlu kupasan secara khusus. Intinya, kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dua golongan tentang Abu Talib. Ada yang bilang beliau ini tidak beriman, ada juga yang menyatakan beliau itu beriman. Yang meyakini beliau itu beriman, maka beliau membaca Abu Talib radhiyallahu anhum. Itu bedanya. Kemudian kalau di pandangan Syiah, pernah saya baca kalau Syiah meyakini bahwa Abu Talib ini sahabat utama. Di sisi Syiah nggak ada khilaf kalau Abu Talib ini Muslim. Fanas'alullaha ayyukhaffifa anhu ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa musannif kitab Khulasa. Fanas'alullah, maka kita mohon kepada Allah ayyukhaffifa, bahwa meringankan ianya Allah anhu darinya Abu Talib, ma'a baqiyati, bersama baqiyati aqaribi, bersama sisa-sisa atau bersama yang lain dari kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tapi kalau beliau kita yakini kafir, nggak mungkin diringankan. Kafir nggak ada ringannya. Nah, kalau beliau muslimin, nah ini baru ringan. Karena nanti dalam pembahasan akidah juga ulama berbeda pendapat. Apakah iman yang disebut iman itu cukup yakin saja, sementara mengucapkan dua kalimat syahadat itu syarat untuk berlakunya hukum Islam di dunia, atau meyakini dan mengucapkan kalimat syahadat itu bagian dari iman, sehingga orang yang yakin tanpa mengucapkan tidak dianggap beriman. Itu ada panjang lebar di dalam pembahasan kitab kalam. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata tufiya amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan diwafatkan akan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada tahun ke-10. Bimadza summiya dzalika am, dengan apa dinamakan akan demikian tahun? Dengan tahun Amul Huzni. Hal kana amuhu ya'taqidu sidqa risalati, apakah adalah pamannya Nabi itu meyakini ia akan kebenaran risalahnya Nabi? Naam. Limadza lam yuntik bisyahadataini, kenapa tidak mengucapkan ianya beliau dengan dua syahadah? Karena malu, takut celaan Quraisy jawabannya. Al-Khulasah, kesimpulan, wa fitil kasana, pada demikian tahun ke-10, mata amhu, telah meninggallah oleh pamannya Nabi yaitu Abu Talib, wa huwa akbaru ansarihi, dan dianya Abu Talib itu akbaru ansarihi, sebesar-besar pembelanya Nabi. Walam yuslim, dan tidak Islam ia, khasyata ta'yiri qaumihi, karena takut celaan kaumnya. Nah, ini perlu dikaji. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.